Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan media yang telah hadir di press conference di mana kita dalam rangka mengungkap adanya suatu perbuatan atau suatu peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh sebuah korporasi bernama PT Juragan Kucek Indonesia. Sekali lagi saya ulang, PT Juragan Kucek Indonesia, yang mana perbuatan yang kami laporkan terkait dengan penipuan, penggelapan, dan atau tindak pidana pencucian uang. Jadi Juragan Kucek Indonesia ini atau yang sering dikenal orang sebagai Juragan Kucek ya, ini adalah sebuah perusahaan yang membuat skema bisnis di mana orang-orang ditawarkan untuk mengikuti skema bisnis tersebut dengan modus membuat franchise atau kemitraan atau waralaba. Jadi orang-orang ditawarkan siapa yang mau buka kios untuk laundry tersebut dijanjikan profit autopilot. Di sini ditawarkan ada 3 buah paket. 3 buah paket itu dimulai dari 155 juta, ada yang 175 juta, hingga 195 juta. Dan dari ketiga paket ini, ketika orang-orang sudah membayarkan, dijanjikan akan membuat atau akan membukakan sebuah kios begitu. Yang mana nanti kios tersebut akan dikelola oleh Juragan Kucek itu sendiri gitu ya. Akan tetapi setelah para korban menyerahkan sejumlah uang tersebut, ternyata tidak kunjung datang. Ternyata tidak ada yang namanya kios tersebut dibukakan, sehingga uang tersebut kami pertanyakan di mana keberadaannya saat ini. Lalu saat ini kami sudah menghimpun kurang lebih ada sekitar 100 korban. Kurang lebih ada 100 korban yang telah menghubungi kami, Reben Strategic Law Firm, di mana kita Reben Strategic Law Firm ini membuka bantuan hukum gratis kepada orang-orang yang membutuhkan pembelaan atau perlindungan hukum. Dan para korban tersebut datang kepada kami meminta bantuan kami untuk memperjuangkan keadilan, untuk memperjuangkan hak-hak hukum mereka. Sehingga kami, tim daripada Reben Strategic Law Firm, melakukan laporan polisi tersebut di Bareskrim Mabes Polri. Berikut ini adalah laporan polisinya. Kelihatan bang. Oke. Nah, yang menjadi hal fenomena di sini adalah di dalam PT Juragan Kucek Indonesia tersebut, ketika melakukan penawaran melalui sosial media yang membuat banyak orang akhirnya tertarik untuk ikut serta untuk ikut program kemitraan tersebut adalah sebuah video, yang mana video tersebut dilakukan oleh salah seorang public figure atau komedian yang bernama Melky Bajai. Ini berikut kami tampilkan sedikit videonya, boleh diperlihatkan. Pokoknya tenang, kamu juga bisa punya outlet laundry seperti tenang, pokoknya tenang. Kamu juga bisa punya outlet laundry seperti ini dengan menjadi mitra bisnis. Tenang, pokoknya tenang. Kamu juga bisa punya outlet laundry seperti ini dengan menjadi mitra bisnis Juragan Kucek. Tenang, konsepnya 100% autopilot. Lokasi kami yang cariin, karyawan kami yang ajarin. Semua transaksi tercatat di aplikasi. Apalagi Juragan Kucek udah punya lebih dari 200 outlet di seluruh Indonesia dengan 400 lebih tim dan 200.000 customer setianya. Ayo buruan, gabung jadi mitra Juragan Kucek. Nah, yang perlu kita perhatikan di sana adalah kita melihat bahwa saudara Melky Bajai, gitu ya, dia mengatakan bahwa ayo bergabung bersama kami. Kami siapkan. Kami itu siapa? Pertanyaan kami adalah kami yang dimaksud oleh Melky Bajai itu siapa? Apakah dirinya juga ikut terlibat di dalam skema bisnis yang dibangun oleh Juragan Kucek tersebut?
Sehingga kami menduga keras bahwa dengan kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh Melki Bajai dengan menyebut dirinya dengan kata kami menduga bahwa Melki Bajai merupakan bagian daripada PT Juragan Kucek yang diduga melakukan memberikan bujuk rayu, melakukan sebuah rangkaian kebohongan, iming-iming kepada para korban agar para korban menyerahkan sejumlah uang, dana tersebut dihimpun dan akhirnya tidak kunjung dibuka outlet tersebut. Dan luar biasa fenomenalnya lagi adalah ada seseorang public figure, tokoh di Indonesia, tokoh politik di Indonesia yang dicatut juga namanya dengan cara dibuatkan video AI agar para mitra yakin terhadap skema bisnis yang mereka bangun. Ini adalah salah satu public lihat figure. nih, ada ibu-ibu ngamuk gara-gara cuciannya numpuk. Kalau yang kayak gini nggak usah dibawa ke barak ya. Cukup diajak ke Juragan Kucek aja. Semua cucian dijamin bersih. Nah, jadi di sini kami bisa melihat bahwa kita sama-sama bisa melihat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, namanya juga dicatut. Dan setelah kami lakukan penelusuran dan kami lakukan analisa bahwa video tersebut adalah video AI, maka kami minta kepada Kang Deddy, kami mohon agar Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat untuk segera mengklarifikasi persoalan tersebut. Karena khawatir setiap kepala daerah nanti dicatut namanya. Kita khawatir nanti setiap kepala daerah dibuatkan video AI untuk membujuk rayu agar orang-orang menyerahkan sejumlah uang kepada pihak mereka dengan iming-iming, dengan kedok usaha bisnis laundry tersebut. Akan tetapi laundrynya tidak dibuka. Sehingga kami setelah menganalisa dari segi hukum, kami lihat bahwa patut diduga keras uang tersebut dialihkan gitu ya, dialihkan untuk melakukan skema bisnis yang sama di luar daripada Juragan Kucek. Dan kami sudah melakukan penelusuran hingga nanti pendalaman mungkin akan dilakukan oleh penyidik begitu. Ada yang mau ditanya boleh? Mungkin total kerugiannya Bang bisa disebutkan dari Oke. hasil apa 100 orang yang ditipu itu. Total kerugian yang kami perkirakan, yang kami analisa berkisar senilai 100 miliar kurang lebih dari total keseluruhan korban, dan bahkan mungkin bisa lebih. Dan kami melakukan kolektif. Banyak sekali korban-korban yang terus menghubungi kami, Reben Strategic Law Firm, untuk meminta bantuan hukum dan perlindungan hukum. Sehingga kami juga meminta kepada seluruh korban yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang merasa dirinya korban di dalam skema bisnis PT Juragan Kucek Indonesia tersebut untuk segera menghubungi kami, Reben Strategic Law Firm. Gitu. Bang, sebelumnya sudah ada somasi atau undangan klarifikasi sendiri? Oke. Untuk somasi, bukan hanya somasi yang sudah dilakukan oleh para korban. Para korban bahkan sudah datang ke kantornya, bahkan sudah datang menggeruduk ramai-ramai gitu. Kalau bahasa zaman sekarangnya menggeruduk ya. Sudah datang beramai-ramai, akan tetapi hanya dijanji-janjikan. Dijanji-janjikan, oke nanti akan dibayar, nanti akan diganti dengan cara termin dan lain-lain. Akan tetapi tidak kunjung hadir juga begitu. Jadi tidak pernah dibuka, tidak pernah ada pengembalian. Dan yang begitu miris ya, ada salah seorang korban begitu ya, uang tersebut diserahkan menjadi uang satu-satunya milik dia lah begitu. Hingga pada akhirnya saking stresnya dia meninggal dunia suaminya, begitu ya. Ada di Bogor seorang wanita yang sampai akhirnya suaminya itu meninggal dunia akibat dari investasi yang kita duga bodong tersebut. Gitu. Bang, diduga berarti untuk keterlibatan Melki itu bukan cuma BA ya atau brand ambassador? Ya, jadi keterlibatan Melki, kalau yang kita lihat, kalau dia hanya menawarkan orang ayo bergabung di Juragan Kucek, kita bisa menduga bahwa itu adalah brand ambassador. Kita bisa menduga bahwa itu adalah endorser begitu. Akan tetapi ketika dia menyebut kata kami sebagai subjek begitu ya, maka kami menduga keras bahwa Melki adalah bagian daripada PT Juragan Kucek Indonesia. Maka kita butuh Melki untuk segera melakukan klarifikasi terkait dengan persoalan tersebut. Bang, berarti terlapornya PT Juragan Kucek saja, tidak per individu ya? Ya, jadi terlapor kita adalah PT Juragan Kucek Indonesia berdasarkan KUHP kita yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana korporasi dapat menjadi subjek hukum. Begitu. Ada lagi?
Bang, Baik, ini dari korban Bang, silakan. ada yang mau disampaikan terkait penipuan dugaan investasi bodong ini? Mungkin saya mewakili dari teman-teman semua karena korban yang udah ada di sini nggak cuma saya. Jadi pesan buat calon mitra, mungkin ini kan udah terlihat nih, kita udah setor, habis setor itu skemanya salesnya marketingnya resell dan ujung-ujungnya kita nggak dibukain outlet. Setelah beberapa kali penawaran pun kita minta pengembalian dana pun nggak kunjung dikembalikan. Berarti modusnya gitu ya Pak? Modusnya seperti itu, polanya seperti itu. masih sendiri Nah, invest berapa? Saya 155 juta. Oke, ada lagi korban yang lain yang mau menyampaikan? Ya. Enggak, sekarang yang jadi pertanyaan saya, itu uang yang Anda berikan itu uang dari mana? Emang uang simpanan atau uang apa? Sebenarnya berat mau menyampaikan ini ya, kan kemampuan kita kan beda-beda, Ya. latar belakangnya beda-beda. Kalau saya sendiri sih ada dari tabungan dan juga dari pinjaman. Pinjaman ini itu kan nggak mungkin kita mau balikinnya tahun depan, enggak. Kita dari tiap bulan juga nyicil. Harapan saya ketika bisnis ini berjalan, saya bisa buat nyicil itu. Berarti uang itu dari pinjaman, Pinjaman. kamu istilahnya harus bayar bunga juga, Betul. begitu ya. Lalu akhirnya diduga menjadi korban penipuan begitu. Nah, terus bagaimana cara kamu mengembalikan kalau begitu? Ya kita kan gimana caranya nih, kita juga masih pusing sampai sekarang. Menjadi satu-satunya harapan dong ya, Iya. juragan kucek ini ya. Tapi akhirnya ditipu ya. Betul. Gitu. Ada korban lain, Bu Hana mungkin? Berdiri. Silakan berdiri. Saya sebenarnya berharap banyak ya sama juragan kucek ini, karena uang yang saya investkan ke juragan kucek ini adalah hasil dari uang pensiun suami saya setelah bekerja belasan tahun dan kemudian pensiun. Kami berharap kami masih punya sedikit penghasilan dari hasil berinvestasi ke juragan kucek ini. Tetapi setelah 3 bulan yang mereka janjikan untuk GO, ternyata nggak ada GO, marketingnya juga tiba-tiba resign. Saya sudah coba pagi ke sana juga nggak ada hasil, malah ownernya semuanya nggak ada semuanya, kantor tutup, berkali-kali datang ke sana, nggak ada juga yang menemui kami gitu. Sampai saya pernah pakai lawyer yang lain, tetap nggak ada hasilnya juga. Kami cuma diberikan janji-janji kosong aja. Setiap bulan tanggal segini nggak datang, setiap bulan tanggal segini nggak datang. Sampai akhirnya karena terlalu stres mikirin uang yang harapan kami satu-satunya itu, saya sampai berkali-kali ke dokter karena saking stresnya. Baru tadi pagi juga saya ke dokter, karena kata dokter saya stres, makanya saya kena asam lambung terlalu tinggi. Saya berharap tidak ada mitra lain lagi, orang-orang lain lagi yang ketipu sama juragan kucek ini. Juragan kucek itu benar-benar penipu, pembohong. Bang, udah sejauh mana Bang proses hukum? Ya, jadi dijadwalkan kita minggu ini pemeriksaan untuk saksi-saksi, untuk para korban gitu ya. Nanti selanjutnya seperti apanya nanti akan kita infokan kepada mitra-mitra. Yang pasti begini, korban-korban dari PT Juragan Kucek ini bukan 1-2 orang. Ini menjadi awal tahun yang buruk begitu ya bagi orang-orang yang ingin mulai berusaha, ingin membuka satu usaha UMKM begitu, dijanjikan dengan melakukan investasi membuka satu bisnis laundry, berujung kepada sebuah tragedi di mana uang-uang tersebut justru akhirnya raib hilang begitu saja, tidak diberikan kesempatan untuk dibuka. Jadi kalau tadi dengar bahwa ada kata-kata GO itu maksudnya adalah grand opening gitu. Jadi yang mereka jual adalah grand opening dengan menyerahkan sejumlah uang dalam waktu paling lama 3 bulan akan dibukakan nanti. Akan dibukakan atau di grand opening kan satu buah kios laundry gitu. Maka saya membuat sebuah judul begitu ya. Ini merupakan bisnis franchise laundry yang telah berhasil mencuci uang para korban begitu. Ada lagi? Mungkin kalau dari korban pengennya uang kembali atau seperti apa sih Bang?
ya tentunya ini mereka sangat berharap sekali uang ini bisa kembali begitu. Tapi kan selama ini yang terjadi adalah janji-janji saja. Maka para korban sudah menyerahkan segala sesuatunya ke dalam sebuah proses hukum, di mana proses hukum tersebut sudah kita laporkan di Bareskrim Mabes Polri gitu. Dengan nomor laporan polisinya STPL-1-2026 Per gitu. tanggal berapa bang? Tanggal 13 Januari 2026. Jadi bisa dikatakan bahwa peristiwa tersebut, laporan polisi tersebut merupakan laporan polisi pertama yang subjek hukumnya korporasi dengan menggunakan KUHP yang baru gitu. Bang, ini korbannya Jabodetabek atau dari mana aja? Korbannya diduga seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kemarin ada yang hubungin kita dari NTT, dari Sulawesi. Banyak, hampir setiap hari ada yang hubungin kita. Begitu. Ada tambahan dari Pak Santo? Ya, ini kami meyakini bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang kami miliki, sesuai dengan fakta-fakta yang diberikan oleh seluruh para korban, itu dugaan tindak pidana dan dugaan penggelapan serta tindak pidana pencucian uang itu masuk, kira-kira seperti itu. Dan berterima kasih juga kepada Bareskrim Polri pada saat kita juga membuat laporan ini. Tentu kan ada konseling dan itu semua diterima dan juga setelah bukti-bukti ini saya serahkan. Intinya kami berharap segera proses hukum berjalan supaya para korban ini menemukan keadilan, mendapatkan keadilan, dan kami dari Ray-Ban Strategik akan mengawal ini terus sampai nanti para korban mendapatkan keadilan dan tidak ada lagi korban-korban lain yang sama dengan mereka. Begitu saja. Ada tambahan, Tris? Ya, yang pastinya kita lihat hari ini sudah terjadi suatu dugaan tindak pidana ya, yang mengakibatkan kerugian sebegitu banyaknya kepada orang-orang. Yang jelas seperti apa kata senior saya tadi, bahwasannya dari konstruksi kami dan bukti-bukti yang kami kumpulkan, rasa-rasanya memang sudah jelaslah ada dugaan tindak pidana itu. Ya, saran kami sih alangkah baiknya apabila memang ada yang merasa korban juga, silakan laporkan ke kami, maka kami akan bantu sebisa kami. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi ini laporan polisinya, yang melakukan laporan polisi itu bernama Budi Wahyono selaku kuasa lapor. Boleh berdiri, Mas Budi? Ini adalah Mas Budi Wahyono, beliau selaku kuasa lapor, beliau yang melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Gitu. Ada yang mau sampaikan? Terima kasih kepada Bareskrim Mabes Polri sudah menerima laporan saya selaku kuasa hukum para korban. Semoga ditindaklanjuti lebih lanjut. Terima kasih. Nah, untuk informasi tambahan kepada masyarakat bahwa setelah kita melakukan laporan polisi tersebut, ada sejumlah pihak yang mencoba menghubungi kami, melakukan upaya negosiasi terhadap kami dari tim Ray-Ban Strategik Indonesia agar tidak menangani perkara ini. Saya ingin menyampaikan kepada orang-orang tersebut, Ray-Ban Strategik Indonesia selalu berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan. Tidak ada urusan ketika Anda mencoba-coba untuk melakukan negosiasi di mana Anda diketahui diduga melakukan sebuah tindakan yang mana melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi kami harap kepada orang-orang tersebut untuk dilakukan stop ya, jangan menghubungi lagi orang-orang kita. Ditambah lagi ada keanehan di mana dari pihak Juragan Kucek tersebut, begitu, saya nggak tahu apakah mereka melakukan berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Ada juga yang menghubungi kami, mengaku-ngaku sebagai pengacara, mengaku-ngaku sebagai advokat, lalu menghubungi kami, mengajak kami untuk udahlah gugat perdata saja, tidak perlu lapor pidana. Nah, ini juga menjadi sebuah persoalan yang sangat aneh sekali gitu ya. Karena hal-hal tersebut setelah kita analisa, jelas tampak adanya sebuah dugaan perbuatan pidana, ada sebuah peristiwa pidana di sana yang mana tidak mungkin lagi kalau Anda memang seorang advokat, Anda memang adalah seorang yang praktisi hukum, mengerti hukum, harusnya Anda tahu betul bahwa ketika Anda melakukan upaya-upaya
dengan melakukan laporan polisi dan lain-lain mungkin menjadi salah satu jalan yang baik begitu. Lalu Anda seakan-akan mengarahkan kami untuk melakukan upaya-upaya hukum keperdataan begitu. Jadi ini agak sedikit aneh begitu, tapi kami harap tidak ada lagi orang-orang yang melakukan hal tersebut kepada kami. Kami istiqomah, kami kejar terus karena kami berpihak kepada keadilan. Demikian. Bang, mungkin terakhir tambahan Bang, berarti ini tujukannya untuk ke PT-nya Bang ya? Iya. Lebih tegasnya itu ke pihak PT-nya Bang ya? Betul. Jadi kita laporan tersebut tertuju kepada PT Juragan Kucek Indonesia. Yang mana ada indikasi juga begini, PT Juragan Kucek Indonesia ini sekarang kantornya sudah tutup, udah kosong. Akan tetapi berdasarkan informasi yang kami dapat begitu, mereka ada hubungannya dengan salah satu skema bisnis yang baru, yang mana kurang lebih sama juga serupa bisnis laundry juga. Saya sebut namanya, ini dugaan kami ya, ini dugaan ada hubungannya. Nanti silakan penyidik yang menelusuri. Namanya PT Yuk Laundry Indonesia atau sering dikenal YOLO. Jadi kami menduga ada hubungan atau ada kaitannya antara PT Juragan Kucek Indonesia dengan PT YOLO tersebut, Yuk Laundry Indonesia tersebut. Begitu. Bang, dari penelusuran abang-abang sendiri ke PT ini ada strukturalnya dari Melki juga atau hanya memang pure secara BA aja sih Bang Melki? Ya, justru kami saat ini ingin menelusuri lebih jauh apa keterlibatan Melki di dalam struktur perusahaan tersebut. Setelah kami cek di akte pendirian, memang tidak ada nama Melki Bajai. Memang tidak ada nama Melki Bajai. Akan tetapi dari video tersebut, ketika Melki mengaku dengan subjek kami gitu ya, maka kami menduga bisa jadi Melki turut serta di dalam persoalan tersebut. Itu dugaan kami. Begitu. Makanya kami meminta agar Melki segera melakukan klarifikasi terhadap urusan tersebut. Jangan sampai nanti orang-orang akhirnya berpersepsi bahwa Melki sebagai beneficial owner daripada perusahaan tersebut, kan begitu? Oke. Mungkin ke korban sendiri Bang, selama mungkin dari abang mewakili atau teman-teman melihat ada Melki di perusahaan atau ada interaksi dalam proses dengan bisnis pengajuan cuci ini atau gimana Bang? Kita selama ini ke tingkat kantor memang belum pernah melihat Melki. Kita melihat dari iklan. Dari video kelihatan ya. Berarti yang membuat Anda untuk bergabung di Juragan Kucek ini karena salah satunya adalah video Melki begitu ya. Salah satunya itu. Tapi pernah bertemu Melki di kantor? Belum. Belum pernah. Gitu. Jangankan Melki, ownernya aja saya berkali-kali bikin janji buat bertemu nggak bisa. Yang namanya siapa ownernya? Fajar ya. Fajar. Berarti bisa dikatakan tergiur dari iklannya Melki untuk ikut bisnis. Salah satunya alasannya. Oke. Aman? Oke. Cukup. Sip. Ya.